Pemirsa, penampakan sungai berwarna merah darah kerap jadi berita yang menggemparkan. Selain penampakan yang terkesan ngeri, fenomena ini termasuk langka dan aneh, bahkan beberapa di antaranya masih menjadi misteri. Beralaskan pasir putih, warna merah air sungai terlihat jelas dan semakin tampak berkilauan terkena sinar matahari. Ada cerita apa di balik pesona merah si Danum Bahandang? Ini dia liputan on the spot, menguak misteri Sungai Merah Danum Bahandang. Tak pernah terbayang dalam benak Filman bahwa lokasi milik keluarganya akan berubah menjadi lokasi wisata. Dibuka sejak 2020, ternyata pria 71 tahun ini awalnya hanya berencana membuat rumah pensiun di Tanah Gambut yang kini menjadi salah satu objek wisata favorit di Palangkaraya. Sekarang sedang bersama dengan Pak Filman, pemilik dari wisata Danum Bahandang ya Pak? Iya. Pak boleh tahu nggak Pak asal cerita gimana Bapak bisa menjadikan tempat ini sebagai wisata Danum Bahandang? Ya, ini sebenarnya dulu, ini kan saya asal kegiatan saya itu galian pasir pasang yang di atas itu, yang ada pondok. Nah, karena kegiatan itu sepi, timbullah ide saya untuk membersih pinggir sungai ini. Nah, untuk keluarga sebenarnya sasaran awal. Tahu-tahu orang banyak bermunculan, berkunjung ke sini, ada yang bermalam, itu kemah, melihat animo masyarakat itu cukup besar, sehingga saya bersihkan sampai di situ. Berapa luas nih Pak berarti totalnya? Kalau lokasi ini luasnya 24 hektar. 24 hektar ya? Iya. Wow. Ini udah ada pasirnya atau hanya sekadar sungai merah? Nah, jadi ini sebenarnya kalau pinggir sungai itu biasanya kan lumpur, semua lumpur. Nah, karena berpasir ini saya timbun. Bapak timbun sendiri pasir? Timbun, ya. 400 rit, Ya, satu. untuk timbun ini, pinggir sana. Menjadi pengelola tunggal, dana yang dikeluarkan tentulah tak murah. Mulai dari menimbun pasir putih hingga menyediakan berbagai fasilitas di Danum Bahandang. Semua berasal dari kantong pribadi Filman. Tapi, meski baru mulai merintis, Filman mengaku sudah kedatangan pengunjung hingga 3.000 orang per minggunya, yang kemudian juga menjadi sumber rejeki bagi warga sekitarnya. Lalu ini kan juga ada banyak kayak rumah-rumah Pak, terus ada warung. Itu Bapak kerjasama berarti sama orang-orang setempat? Nah, kalau pondok-pondok ini saya punya kita sendiri murni. Kalau warung-warung itu kita memang sediakan untuk mereka yang jualan di situ. Jadi warung-warung itu yang kita prioritaskan orang yang Tran 38 ini. Nah, mereka ini bebas, kita tidak pungut 1% pun. Nah, mereka bebas di sini. Cuma saya minta bantu mereka ikut memelihara kebersihan. Berapa sih Pak biaya yang Pak Filman habiskan untuk merenovasi tempat ini menjadi lokasi wisata? Ya, saya kira buat saya cukup besar lah. Cuma saya tidak bisa katakan berapa, mungkin sekian ratus juta itu ada saya kira. 100 juta lebih ada ya? Lebih ya? Ya, 300 juta itu bisa lebih. 300 juta juga lebih. Bangun pondok yang seperti itu aja udah cukup 70 juta. Biarpun atap daun. Memiliki air berwarna merah, lokasi ini pun menjadi incaran para wisatawan untuk menghabiskan akhir pekan bersama teman dan keluarga. Fenomena unik ini ternyata merupakan pemandangan umum di Palangkaraya, dikarenakan tanah gambut yang menjadi ciri khas dari tanah Pulau Kalimantan. Saya melihat kan Pak, kalau warna sungainya itu menarik gitu, warna merah. Iya. Itu kira-kira ada unsur apa sehingga sungai ini bisa menjadi warna merah, Nah, jadi warna merah ini makanya namanya Danum Bahandang, air merah. Bahandang merah? Iya, merah, Danum Bahandang. Jadi karena ini warna merah ini, coklat merah ya. Nah, ini kan pengaruh dari akar-akaran, daun-daunan yang rontok yang apa itu, dari dahan-dahan itu. Ini kan warna merah dan banyak mitos yang berkembang gitu di sekitar masyarakat. Katanya kalau mandi di Sungai Danum Bahandang ini kulit bisa menjadi warna putih, terus bisa jadi obat. Itu betul Pak? Kalau untuk
mandi bisa kulit jadi putih itu enggak saya kira. Oh, itu enggak ya? Ya, hanya dongeng aja itu. Dongeng. Pasti itu kalau ini dari akar-akaran itu boleh untuk obatnya mungkin ya. Karena ada yang saya bilang tadi, ada orang yang stroke, dia berendam terus dulu di sana dengan arus sungai arus, katanya enak, bisa agak sehat gitu, bisa jalan. Bagi sebagian orang, warna merah mungkin agak menyeramkan ya. Namun beberapa pengunjung yang datang mengaku tak takut saat pertama kali berenang di Sungai Merah ini. Kalau takut sih, pertama takut soalnya warnanya merah gitu. Tapi pas lihat orang-orang nyoba gitu, jadi kayak mungkin nggak apa-apa gitu. Keunikan warna merah pada air sungai ini memang memunculkan berbagai cerita yang membuat lokasi ini semakin menarik perhatian wisatawan. Misalnya saja, beredar mitos jika mandi di Danum Bahandang bisa membuat kulit tubuh menjadi putih, serta airnya berkhasiat menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana tanggapan para wisatawan? Kalau itu kurang tahu Kak, soalnya yang saya lihat rata-rata orang Kalimantan sini kalau mandi sini memang putih-putih semua kulitnya Kak. Kalau berenang sini bisa lebih cerah kulit kita, putih gitu. Iya. Kalau kakak berenang ada manfaatnya, ada perbedaan gitu nggak Kak? Nggak ada sih. Cuman kalau istilahnya luka-luka basah gitu ya cepat kering katanya. Saya kemarin yang pernah kena knalpot motor itu, terus saya di sini berjemur 2 jam aja di air, ya balik ke Palangka udah ada perubahan gitu, udah ada kekeringan gitu. Bukan hanya mitos tentang kecantikan dan kesehatan, beredar pula mitos yang melarang pengunjung untuk membakar ikan saluang saat sedang wisata di Danum Bahandang. Katanya kalau ada yang bakar ikan, katanya dia diganggu gitu. Meski banyak mitos yang beredar, Danum Bahandang tetap ramai disambangi wisatawan, baik lokal maupun luar kota. Dan walau memiliki air berwarna merah, para pengunjung mengaku rasanya seperti air tawar pada umumnya. Dan benar saja, saat reporter mencobanya, air merah ini terasa dingin dan tawar seperti air minum pada umumnya. Aromanya ya kayak nyengat gitu, kayak ada baunya gitu. Oh, bau apa? Bau kayak mana air gambut Kak, kayak gitu baunya. Segar kayak air putih ya. Berenang ya istilahnya pernah ketelan sedikit, cuman ya rasanya biasa aja kayak air putih. Untuk memastikan kebenaran dari mitos yang berkembang di Danum Bahandang, tim On The Spot mendatangi langsung salah seorang dosen pengajar ilmu gambut di Universitas Palangkaraya. Ini untuk hubungannya dengan tadi ya, yang air mengalir dengan tidak mengalir. Nah, yang tidak mengalir ini rata-rata pH-nya rendah ya, dan terasa sangat asam ya. Nah, biasanya pH yang di atas 3 itu asamnya kurang, tapi ada rasa pahit atau rasa akar-akaran pohon gitu kan. Tapi kalau dia lebih tawar lagi, berarti pH-nya di atas 4 misalnya ya. Itu yang lebih aman lagi untuk dikonsumsi. Mengenai khasiat air gambut yang mampu menyembuhkan penyakit, Kitso menjelaskan bahwa ini bisa menjadi mitos ataupun fakta, tergantung dari akar pohon apa yang menjadi sumber terciptanya air gambut tersebut. Dari ekosistem gambut itu terdapat 300 spesies. Bayangkan 300 spesies ini bercampur menjadi satu, membentuk dalam sebuah aliran air ya. Mungkin di situ ada unsurnya untuk obat ya, itu mungkin yang menyebabkan orang-orang yang sakit itu bisa sembuh gitu. Tapi kalau saya sarankan kalau mau mengkonsumsi air gambut harus dimasak dulu. Sungai Merah yang kini jadi primadona menjadi bukti keajaiban alam yang tak tergerus oleh waktu. Semoga meski sudah menjadi lokasi wisata, Danum Bahandang tetap terjaga warna merahnya hingga cerita keindahannya bisa sampai ke anak cucu kita nanti.